Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zuhrufa Mindarroina dengan NIM 212121138 akan menyampaikan beberapa penjelasan mengenai ayat dari Al-Quran, yakni Quran Surat An-Nisa ayat 32, Quran Surat At-Tolak ayat 7, Quran Surat Al-Isra ayat 23, dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 223. Yang pertama mengenai Quran Surat An-Nisa ayat 32 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Lirrijali nasribum mimma iktasabu walin nisa'i nasribum mimma iktasabun. Was'alullaha min fadlih. Innallaha kana bikulli syai'in alima. Penjelasan mengenai Quran Surat An-Nisa ayat 32 ini ialah bahwasanya kita tidak boleh merasa iri terhadap apa yang telah dikaruniakan kepada orang lain. Jika melihat sebab turunnya ayat ini, Abu Ja'far mengatakan bahwa ayat ini diturunkan karena pada saat itu wanita-wanita itu merasa iri dengan apa yang telah ditetapkan untuk laki-laki, seperti halnya dalam memimpin rumah tangga. Itu kan yang diberikan kekuasaan adalah laki-laki. Juga dalam hal waris misalnya, seperti yang kita ketahui, waris Islam kan mengatur bahwa laki-laki itu mendapatkan bagian yang lebih banyak daripada perempuan. Nah, hal ini membuat beberapa wanita merasa iri terhadap apa yang telah ditetapkan Allah itu. Padahal kan Allah menetapkan demikian karena memang laki-laki itu memiliki tanggung jawab yang lebih besar daripada perempuan, sehingga mereka mendapatkan bagian yang lebih besar. Selain itu, dalam ayat ini juga memiliki makna tersirat agar hambanya tidak suka berandai-andai terhadap hal-hal yang batil. Misalnya berandai-andai menjadi orang lain yang kemudian memicu sifat iri dengki. Kenapa kita tidak diberikan karunia seperti dia, begitu. Dan yang bisa saya renungi dari ayat ini adalah kita tidak perlu merasa iri terhadap apapun yang sudah ditetapkan untuk orang lain. Kita tidak tahu betul apakah yang sudah mereka usahakan sampai pada akhirnya mendapatkan karunia yang baik dari Allah. Dan siapa tahu memang apa yang didapatkan orang lain itu sudah sesuai dengan yang telah ia usahakan. Baik di mata kita kan juga belum tentu baik di mata Allah. Jadi tetap bersyukur atas apa yang sudah terjadi di hidup kita. Bersyukur untuk karunia yang kita punya, dan yakin bahwa Allah memang telah menentukan jalan yang terbaik untuk kita. Selanjutnya mengenai Quran Surat At-Tolak ayat 7 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Liyunfiq du sa'atim min sa'atih wa ma qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Penjelasan mengenai ayat ini ialah salah satu kewajiban suami ialah memberikan nafkah dan mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Mencukupi di sini tidak selalu berarti memberikan harta yang banyak, tetapi sesuai dengan kadar kemampuan dari suami itu. Jika suami tersebut memiliki rezeki yang banyak, maka ia perlu membelanjakan untuk keluarganya sesuai dengan kadarnya itu. Dan bila rezeki seorang suami itu tidak banyak, maka ia tidak perlu membelanjakan untuk keluarganya seperti laki-laki yang memiliki banyak harta tadi. Jadi urusan nafkah itu memang tergantung pada masing-masing penghasilan dari seorang suami. Allah tidak membebani seorang suami untuk menafkahi keluarganya melebihi apa yang ia sanggupi, karena pada dasarnya juga rezeki suami itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang bisa saya renungi dari ayat tersebut ialah bahwasanya kita kelak menjadi seorang istri tidak perlu menuntut lebih dari apa yang diberikan oleh suami. Allah saja tidak memikulkan beban kepada seorang suami, melainkan sesuai dengan kadar kemampuannya. Nah, jadi kita tidak perlu menuntut di luar batas kemampuan suami. Nah, seumpama dalam rumah tangga nanti kesulitan dalam mengatur ekonomi,
Nah, antara suami dan istri kan bisa saling bekerja sama untuk mencukupi kebutuhannya, bukan hanya protes saja ya, menyalahkan sang suami karena tidak bisa memberikan nafkah yang cukup untuk keluarganya. Selanjutnya Quran surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Penjelasan mengenai surat Al-Isra ayat 23 yaitu perintah Allah untuk tidak berkata kepada kedua orang tua, juga seberapa pentingnya ridho orang tua untuk kita. Pertama, mengenai larangan berkata itu juga mencakup ketika masa tua orang tua kita berada dalam pengasuhan kita dan mereka sampai kencing di tempat dan melakukan hal-hal yang menurut kita itu menjijikkan. Jangan sampai kita itu mengatakan kepada keduanya perkataan itu, dan jangan sampai juga kita merasa jijik terhadap keduanya. Juga kita harus bersabar menghadapi tingkah laku orang tua kita yang sudah tua, karena pasti kan ketika sudah tua sifatnya itu kembali seperti anak-anak. Dan dari situ cobalah untuk bersabar, dan di balik kesabaran itu kalian akan mendapatkan pahala yang besar. Dan mengenai ridho kedua orang tua ini, seperti hadis Nabi yang memiliki arti ridho Allah itu tergantung ridho kedua orang tua. Dari situ sebenarnya sudah dapat diartikan bahwasanya ridho orang tua itu penting. Meskipun begitu, dalam beberapa hal kita tidak perlu sebegitunya mentaati perintah kedua orang tua. Misalnya ketika orang tua memerintahkan untuk musyrik atau memerintahkan untuk melakukan sesuatu yang itu sebenarnya dilarang oleh Allah, nah maka kita tidak wajib untuk mentaatinya. Dan yang dapat saya renungi dari ayat tersebut adalah kita sebagai anak sudah sepatutnya untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Jangan sampai berbuat sesuatu yang membuat mereka marah ataupun sakit hati. Meskipun beberapa anak mengalami tindakan yang kurang menyenangkan dari kedua orang tuanya, mereka tetap harus berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dan ketika kedua orang tuanya itu di masa tua, mereka tetap memiliki kewajiban untuk mengurusnya. Tapi yang perlu diingat ialah orang tua bukan orang yang tidak mungkin berbuat salah. Oleh karena itu, dalam mentaati perintahnya, kita juga perlu menimbang apakah yang diperintahkan orang tua tersebut baik atau tidak dari segi mana saja. Kita perlu tahu porsi yang pas bagaimana berperilaku terhadap keduanya tergantung dengan konteksnya. Selanjutnya Al-Baqarah ayat 223 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Penjelasan mengenai Al-Baqarah ayat 223 ini ialah menjelaskan bahwasanya istri diperumpamakan seperti ladang yang merupakan sebab dari adanya tanaman, dan suami dipersilahkan mendatangi ladangnya kapan saja ia mau. Nah, namun ada riwayat yang mengatakan bahwa ayat ini tuh diturunkan sebagai larangan kepada orang-orang mukmin untuk menggauli istrinya lewat dari lubang dubur. Memang dalam ayat tersebut dikatakan datangilah tempat bercocok tanammu bagaimana saja kamu kehendaki, namun itu tetap memiliki batasan. Dan yang bisa direnungi dari ayat ini ialah bahwa dalam rumah tangga istri itu bagaikan sumber pahala untuk suaminya, bukan hanya sebagai tempat untuk melahirkan keturunan, tapi juga ladang untuk mendapatkan pahala yang besar. Dan karena hal sekecil apapun itu yang menyenangkan istri, pasti akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.